Membikin suatu yang baru agama nggak boleh. Bikin kelompok, bikin firqah, bikin ajaran. Seperti ajaran tarekat, ajaran tasawuf. Islam nggak pernah mengajarkan. Nabi nggak pernah mengajarkan. Kemudian dibagi lagi. Ini ada tarekat, ada syariat, ada hakikat, ada ma'rifat. Nggak ada dari Nabi SAW. Nggak ada dari sahabat. Ini sesuatu yang muhdats, yang baru dalam agama, yang Nabi nggak contohkan. Nggak ada. Nggak ada tarekat, syariat, hakikat, ma'rifat. Maka kata para ulama dalam tasawuf itu awalnya bid'ah dan akhirnya zindiq. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah كلمة التصوف نحن لا نتعامل أيها الإخوة مع المصطلحات اللفظية. عبر عما تشاء بما تشاء، نحن ننظر إلى المعنى الذي تريد. إذا كان المعنى منضبطا مع كتاب الله وسنة رسول الله فيا مرحبا، وسمه ما تشاء، لا مشاحة في الاصطلاح. لكن إذا كان المراد بالكلمة التي تستعملها شيئا مخالفا لكتاب الله فهو مرفوض، حتى ولو كانت الكلمة التي تستعملها كلمة قرآنية. نعم، فكلمة تصوف مصطلح وجد في فترة من الفترات. المعنى المراد منه أن يكون إسلام المرء مهيمنا على قلبه بعد اليقين العقلي المسيطر على عقله. متى هيمن إسلام المرء على قلبه؟ كيف يهيمن على قلبه؟ يعني بأن يفيض قلبه حبا لله، تعظيما لله، مخافة من الله، بحيث تطرد محبة الله وتعظيمه لله ومخافته من الله، تطرد الأغيار من هذا القلب. هذا هو المراد بكلمة التصوف. فالتصوف ليس علما يحفظ، وإنما هو حال يصطبغ به قلب الإنسان. التصوف الذي نتحدث عنه حال يصطبغ بها القلب فيعيش مع الله سبحانه وتعالى. Apakah sufi itu ahlus sunnah? Apakah orang-orang tarekat itu ahlus sunnah? Ini jarang dibahas orang. Ya, ini yang akan kita bahas. Jadi sebelum antum tanya, saya yang tanya dulu ke diri saya sendiri ya. Sebelum menjawab siapa itu, apakah akidah sufi, akidah tasawuf, maka kita tanya dulu, apakah yang disebut tasawuf, siapakah yang disebut sufi? Kalau telah jelas deskripsinya, definisinya, siapa yang disebut, kalau yang disebut itu pas, baru hukumnya nanti pas. Kenapa hari ini antum kalau search di YouTube, di Google, cari sufi, cari tarekat, itu yang keluar yang aneh-aneh atau yang nyalah-nyalahin. Kenapa? Karena definisi tasawufnya tidak pas. Siapa yang mendefinisikan tasawuf? Musuh tasawuf atau ahli tasawuf? Yang pas ahli tasawuf, sebagaimana ilmu kedokteran yang mendefinisikannya ahli kedokteran. Jangan tanya ke dukun ilmu kedokteran, pasti dia serang tuh kedokteran. Antum biasanya nanya tasawuf kepada orang yang anti tasawuf. Akibatnya apa? Akibatnya yang terjadi adalah kritik, hina. Contoh, ya, ada seorang ustadz, nggak usah disebut namanya, ketika ditanya, apa itu tasawuf, akidah tasawuf? Jawabannya zindiq, ya, dengan kefasihan bahasa Arabnya, zindiq, gitu ya. Kayaknya fasih sekali ya. Apa arti zindiq? Bahaya loh nyebut zindiq. Zindiq itu artinya al-fisq, khuruj minat ta'ah, kefasikan atau keluar dari taat. Keluar dari taat. Kita
telah sering membahas akidah Ahlus Sunnah itu telah dikumpulkan, telah diriwayatkan oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi, dan Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, sebagaimana fikih diriwayatkan oleh Imam Abu Hanifah, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Hanbali. Jadi kalau ada orang nanya, kenapa tidak ikut akidah Imam Syafi'i saja? Akidah Imam Syafi'i itu telah diriwayatkan ulang oleh Imam Asy'ari. Gitu. Jangan dibalik-balik. Kok nggak ikut akidah Bukhari saja? Akidah Bukhari itu isinya sama dengan akidah Imam Asy'ari. Mau bedah, silakan bedah Kitabul Aqidah, Kitabul Iman dari Sahih Bukhari, isinya sama. Persis sama, ya. Maka kita coba lihat Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang wafatnya 324 Hijriah. Separuh hidupnya lebih itu di zaman salaf. Salaf di akhir abad ketiga Hijriah. Ternyata beliau belajar ke murid-murid dari imam-imam besar. Murid dari Imam Ahmad bernama Zakaria As-Saji. Masih ada lagi Al-Jumahi, ya. Masih banyak beberapa ulama yang lain. Apakah pernah Imam Asy'ari berguru kepada Sufi? Baru nanti kita ketahuan siapa itu Sufi. Saya sudah bedah-bedah, ternyata baru ketemu dalam kitab At-Tabaqat Syafi'iyah Al-Kubra. Tabaqat Syafi'iyah Al-Kubra, karya seorang imam ahli hadis bermazhab Syafi'i, namanya Imam Tajuddin As-Subki. Di situ dia buat syair yang panjang sekali, dan beliau mengatakan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari mengambil akidahnya dari beberapa ulama, terutama Imam Junaid Al-Baghdadi. Junaid Al-Baghdadi. Siapa nih Junaid Al-Baghdadi? Sering dengar? Kalau kita search di Google langsung keluar Imam Sufi. Imam Sufi. Sufi yang bagaimana? Sufi yang kalau udah nyampe gak sholat. Kalau udah zikirnya sudah tinggi terus dia nggak perlu lagi baca Quran. Bukan, nggak ada itu. Itu bukan tasawuf. Ya, tasawuf itu didefinisikan secara contoh birrasam dalam bahasa ilmu mantiq, ilmu logika adalah Imam Junaid. Imam Junaid inilah kemudian yang mengajarkan akidah Ahlus Sunnah versi Sufi kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Oleh karena itu, la sufi illa wa huwa asy'ari. Tidak ada sufi kecuali dia akidahnya Asy'ari. Ahlus Sunnah. Kalau ada sufi tidak berakidah Asy'ari, maka diragukan kesufiannya. Karena tasawuf tidak ada di Syiah, tidak ada di Mu'tazilah, tidak ada di kebatinan. Sufi itu cuma ada di Ahlus Sunnah. Namun sekarang beberapa orang karena definisi dia tentang tasawuf tidak benar, maka yang dia bayangkan tasawuf itu adalah orang-orang Syiah. Hei, hati-hati. Syiah itu punya yang mirip, tapi itu bukan tasawuf, namanya irfani. Apa arti irfani? Filsafat ma'rifatullah. Filsafat doang, nazariyat, teori-teori bertuhan. Maka muncullah seorang syekh yang hebat luar biasa untuk kategori mereka, namanya Syekh Razi, ya, atau Mullah Sadra. Dia tulis satu kitab 9 jilid, cetakan terbaru, 9 mujalladat, ya, namanya Al-Hikmah Al-Muta'aliyah. Tapi saya baca, wah ini bukan tasawuf, isinya debat filsafat. Dia bantah ini, bantah itu. Tasawuf tidak ada bantah-bantahan. Tasawuf itu mengamalkan satu hadis. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu kesempurnaan agama seseorang, dia meninggalkan hal yang gak manfaat. Salah satunya debat. Karena memperkeruh kalbu. Kita debat, itu benar pun hatinya keras. Maka beda Asy'ari Sufi dengan Asy'ari ahli akidah, ahli kalam. Asy'ari Sufi tidak suka berdebat, suka berzikir. Asy'ari ahli kalam, ahli tauhid suka berdebat.
Itu bedanya. Sama-sama akidahnya Ahlus Sunnah. Imam Junaid inilah yang menghubungkan Imam Asy'ari secara rohani kepada Rasulullah. Jadi Imam Junaid berguru kepada Imam Sari Saqti. Imam Sari Saqti berguru kepada Ma'ruf Al-Qarhi. Ma'ruf Al-Qarhi berguru kepada Imam Dawud At-Ta'i atau Hasan Al-Ajmi, Dawud At-Ta'i, kemudian Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri berguru ke banyak sahabat, di antaranya Sayyiduna Ali radhiyallahu taala anhu. Maka nyambunglah dari Ali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga beliau berguru ke sahabat-sahabat yang lain. Namun karena nama Sayyidina Ali itu disebut Madinatul Ilm, kota ilmu, dan pintunya adalah Ali, maka menyebut nama Ali sudah cukup. Dan perlu diingat, ketika orang punya silsilah ke Sayyidina Ali bukan berarti dia Syiah. Ini orang banyak keliru. Oh, kalau ke Ali Syiah, antum menghujat Ali. Menghujat Ali itu namanya Nasibi, lawan dari Rafidi. Jadi Syiah itu disebut Rafidah, merendahkan sahabat Nabi selain Ali. Kalau merendahkan Ali disebut dengan Nasibi, dan dua-duanya disebut menyimpang dari ajaran Ahlus Sunnah. Itu nggak boleh dua-duanya. Yang benar itu sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, Allah ridho semua.